Nanti pulangnya nanti. Lalu nanti saya digigit dengan jumlah sapi jumlah domba dan jumlah kembali sebanyak 48. Ranting saluyu 1 sebanyak sapi sebanyak 10, domba 4 dan jumlah kembali 74. Ranting saluyu 2 sapi 0, domba 0, jumlah kembali 0. Lalu ranting saluyu selatan dengan jumlah sapi 6, jumlah domba 2 dan jumlah mudohi 44. Ranting bihbul sebanyak 1 sapi, domba 0 dan jumlah mudohi sebanyak 7. Lalu ranting manglip dengan sapi 2 ekor, domba 0 dan jumlah mudohi 7. Ranting sadang sapi 0, domba 0, jumlah mudohi 0. Ranting curug dok-dok sapi sebanyak 5, domba sebanyak 2 dan jumlah mudohi 37. Ranting sekiawi sapi sebanyak 1, domba 2 dan jumlah mudohi 9. Lalu selanjutnya konsorsium kantor layanan Lazismu SD Muhammadiyah 1 Margahayu dan SMP Muhammadiyah 4 Margahayu dengan jumlah sapi sebanyak 2, domba 0 dan jumlah mudohi sebanyak 14. Lalu yang terakhir dari Masjid Al-Manaf dengan jumlah sapi 4, jumlah domba 2 dan jumlah mudohi sebanyak 30. Dikalkulasikan semuanya total dari itu laporan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihimbau kepada para jamaah yang masih belum menempati safnya, dipersilakan untuk menempati saf-saf yang masih kosong berada di tengah lapangan. Terima kasih. Silakan bagi para jemaah untuk meluruskan safnya. Agar sholat berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Sekali lagi dihimbau untuk jamaah bapak-bapak agar mengisi saf yang masih kosong yang berada di depan atau di tengah lapangan. Terima kasih. La yanalu ahjizolimi. Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini khotib mengajak kepada para jamaah untuk menyimak ujian-ujian untuk mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah kepada Nabi Ibrahim. Diawali dengan satu ayat tadi di surat 2 Al-Baqarah ayat 124. Kita terjemahkan dulu supaya mengerti apa yang dibacakan artinya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah dan berkata, dan juga dari anak cucuku ya Allah. Kemudian Allah berfirman, benar, janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Arti dari ayat dan intisari pesan ayat ini tiada lain bahwa ketika
ketika Nabi Ibrahim mengajukan pertanyaan apakah ini berlaku untuk anak cucuku, ya jelas-jelas kalau seandainya mereka anak cucu itu beriman dan bertakwa kepadanya. Tetapi Allah menjawab, la yanal ahdi zalimin. Ya benar, anak cucumu Ibrahim akan dimuliakan Allah, tetapi tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Hadirin yang dimuliakan Allah, aidin wa aidat rahimakumullah. Ada pun ujian-ujian untuk Nabi Ibrahim. Yang pertama diujikan yaitu di mana ketika beranjak dewasa disuruh menjajakan patung sebagai sembahan oleh ayahnya Hajar bin Nahur yang berasal dari daerah Fusi, sebuah desa di Kufah, tempat yang di kemudian hari dijadikan tempat pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya sebagai pengabdi setia penguasa Babilonia, yaitu Raja Namrud bin Kus bin Kan'an bin Sidat, raja yang sangat kejam. Kemudian beranjak dewasa dia melihat bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, oh inilah Tuhanku. Kemudian bintang tersebut tenggelam, tidak ada. Kemudian Nabi Ibrahim dalam hatinya mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan menghilang dan tidak ada. Besok harinya, malam harinya melihat bulan yang lebih besar. Oh ini barangkali yang lebih besar, bahwa ini sebagai Tuhan. Tetapi bulan pun juga sama hilang dan terbenam, tidak ada. Kemudian pagi harinya melihat matahari yang begitu lebih besar. Nabi Ibrahim mengatakan, wah ini barangkali Tuhan yang lebih besar. Matahari begitu besar, tetapi matahari pun hilang dan terbenam. Timbul gejolak di dalam hatinya bahwa tidak mungkin Tuhan hilang, tidak mungkin Tuhan lenyap. Hal ini diabadikan dalam Quran surat 6 Al-An'am 75 dan 78. Adapun ingin isinya silahkan baca saja di rumah. Quran surat 6 Al-An'am 75 sampai 78. Tetapi dengan gejolak hatinya, akhirnya Nabi Ibrahim diabadikan dalam surat Al-An'am juga 79-nya. Di dalam hatinya mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang lurus atau agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi walaupun satu ujian dari Allah, pertama tidak disuruh menjajakan patung tersebut hatinya sudah bergejolak. Mana mungkin ciptaan atau sebuah patung untuk dijadikan sembahan sebagai Tuhan yang tidak bisa apa-apa dan tidak membawa manfaat dan madarat. Hadirin sidang Id yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim setelah menghancurkan beberapa patung-patung yang kecil, kemudian disisakan patung yang lebih besar. Kemudian ada yang melihat bahwa Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung sebagai sembahan. Pada waktu itu bertanya Raja Nabi, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan sembahan aku? Ada seorang yang mengatakan bahwa ada seorang pemuda yang namanya Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim dipanggil. Kalau sekarang istilahnya diamankan, pada dasarnya ditangkap, jamak. Akhirnya dipanggil ke kerajaan. Maka Nabi Ibrahim pada waktu itu mendapatkan suatu ujian yang sangat berat, di mana disiapkanlah bahan bakar untuk membakarnya. Ya tadi disebutkan, yang disebut di daerah satu daerah yang dijadikan tempat pembakaran Nabi Ibrahim. Ini ujian yang sangat berat.
Hadirin yang berbahagia. Kemudian bagaimana terjadinya? Kita sama-sama tahu. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Qulna ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Kemudian Allah berfirman, wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Nah, itu satu bukti kepada mereka bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa. Secara logika, kalau manusia terbakar pasti bakal hangus, apalagi dengan bahan bakar yang begitu banyak untuk membakarnya. Ini ujian yang kedua. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ujian yang ketiga ini yang lebih berat. Nabi Ibrahim pada waktu itu setelah selamat dari pembakaran, maka dia diselamatkan oleh Allah, di mana dihijrahkan atau dipindahkan ke tempat Syam, termasuk di dalamnya Palestina. Allah memberkahi negeri itu. Kebanyakan para nabi berasal dari negeri ini, dan memang tanahnya sangat subur. Ini diungkap di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-71. Kemudian ini yang super berat lagi, bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail, putra dari Siti Hajar. Diabadikan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni albahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguh aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Apa contoh? Ini yang kakak dipincak. Kayak orang mau cari TM. Indonesia udah.
Ninja malah ke mama hampir. Dia jalan ke persawahan. Jalan persawahan. Jalan Mama mana? Satek kolam pantat itu.